Adira. Terus Nawal. Kamu Nawal. Terus Devi. Kamu Devi. Terus siapa? Arvin. Ganendra. Arya. Zara. Kamu kok aneh panjang banget. Terus Dinda. Arsafin. Bagus banget deh namamu. Abi. Kira. Putri. Terus Talita. Ada yang belum dipanggil? Udah semua? Udah semua ya? Oke, sebelum kita mulai, ada yang mau memimpin berdoa terlebih dahulu? Ayo. Ya, iya itu. Kalian sebelumnya ini mengumpulkan apa ini bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sama PKN. Ini mungkin yang bahasa Indonesia dulu ya, bisa dibagi lagi. Bagi dulu ya. Ini siapa yang ikat Dewi? Oh, salah maju aja. Ikat Dewi, terus Ralendra. Siapa ini? Siapa ini? Gak ada namanya ini? Namanya belakang. Oh, di belakang. Oh, ini Arvin. Arvin. Terus Talita. Oh, kamu namanya Talita. Bukan. Tadi di sini siapa namanya? Talita juga ya? Ganen. Terus terus Arya. Terus Sika. Siapa ini? Azalia. Adinda. Ini siapa lagi? Ini siapa?
32 dan 33 ya. Oke, pada bab ini kita akan belajar tentang aku dan si merah, di mana kita akan belajar menemukan informasi dari bacaan. Sama aja sebenarnya, topik sama bacaan sama aja. Nah, kalian nggak ada dua kalau oke, sebelumnya apakah kalian sudah mengenal apa itu teks informasi atau informasi yang termuat dari bacaan? Sudah ada yang tahu belum? Oke, jadi dalam sebuah teks itu pasti ada informasi yang terkandung di dalamnya. Misal contoh, kalian pernah nonton Upin Ipin? Sering? Pernah nonton yang bagian film geng? Yang ketemu kopek? Nah, di situ kan ada jalan ceritanya. Ceritanya kan di situ ada di rumah Pak Mail. Terus ada siapa lagi? Selain Pak Mail? Nah, di situ kan ceritanya mereka sedang berburu hewan liar, ya kan? Ternyata ketemu hewan buas, yaitu ibunya Opet. Terus satu lagi? Bukan, satu lagi ular yang gede. Nah, dari cerita itu aja kita dapat informasi. Siapa aja orang di situ? Ada 3 orang lagi. Siapa aja? Tadi yang baru disebutin. Terus kejadian apa yang terjadi di rumah itu? Ibunya Opet dikurung, betul. Terus lagi ada satu lagi yang kejadian di rumahnya. Rumah itu, rumahnya gimana? Masih bener apa rusak? Rusak karena apa? Ibunya Opet jadi besar, betul. Nah, itu yang namanya informasi yang terkandung dalam bacaan, ya. Dan bacaan ini bisa bentuknya kalian teks seperti ini, atau bentuknya dimuat dalam layar atau dalam digital. Kelihatan nggak kalian di sini ya? Nah, ini misal contohnya. Di sini itu ada teks Milo. Ada teks Milo. Nah, di situ tuh bercerita tentang Milo itu seorang kucing. Yaitu kucing peliharaan. Ya, kucing peliharaan. Terus dia berwarna putih dan gembul. Ya. Nah, dari informasi itu yang simpel itu, kalian bisa tahu nggak siapa itu Milo? Kucing. Bagaimana bentuk fisik Milo? Gembul dan putih. Betul. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 35. 35. Iya, betul 35. Ada yang mau membacakan? Orang? Silakan baca dulu ya. Ya. Ini mengajukan pertanyaan dengan jelas. Ayo baca dulu aja. Yang mengajukan pertanyaan dengan jelas. Sampai baik. Sampai kata baik. Kata baik. Nah, sini, yuk baca. Membantu
Siapa dulu? Lanjut, siapa? Ayo masih banyak nih. 2, 3, 4, 5, 6. Masih banyak. Siapa? Yuk lanjut. Yang siapa? Nanti kamu ya. Oh, cukup. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana? Habis ini siapa? Ya, lanjut. Yang keempat apa? Langsung apa? Ini dulu. Nanti kamu yang tenang ya. Yang gimana? Agak keras dikit. Mau apa? Oke, terakhir. Gimana? Sudah? Oke, selesai. Itu adalah tadi sejumlah pertanyaan yang biasanya ada di dalam sebuah teks informasi. Yang pertama ada apa? Jadi, terus yang kedua ada siapa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang terakhir? Gimana? Yang pertama dari apa? Untuk menanyakan suatu benda, situasi, perhatian, atau keadaan. Contoh, kita lagi di kelas ini ya, ada cerita seperti ini. Di kelas 3 itu setiap pagi mereka selalu berdoa sebelum belajar. Setelah belajar, mereka bernyanyi bersama. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan anak kelas 3 saat pagi hari? Nah, itu kegunaan dari pertanyaan apa. Terus sekarang siapa? Siapa biasanya itu merujuk pada tokoh atau apa ya namanya ya, subjek berarti bahasa kitanya pelaku utamanya. Tadi di cerita tadi, siapa yang membersihkan kelas? Berarti siswa kelas. Nah, itu kegunaan dari ya. Sekarang lanjut ke bagaimana. Oke, bagaimana itu menanyakan merujuk pada proses terjadinya kegiatan tersebut. Ya, ibu. Oke, tadi cerita tadi ya. Bagaimana ya? Kalau cerita tadi kan kurang bisa. Kita lanjut aja ke kapan? Kapan itu untuk menanyakan contoh tadi. Kapan siswa kelas 3 membersihkan kelas? Tadi, yang cerita tadi. Setiap pagi. Terus mengapa? Oke, bagus. Kalau membersihkan setelah pulang, mau pulang ya lebih bagus.
Terus ada mengapa. Mengapa itu untuk menanyakan suatu alasan. Sekarang proses kita tanya. Mengapa setiap pagi kelas 3 dan sebelum pulang mengapa setiap pagi dan sebelum pulang kelas 3 membersihkan kelas? Agar siswa agar kelasnya bersih, terus nyaman, terus bersih dari sehat. Ya, bagus. Itu untuk dalam pertanyaan mengapa. Dan terakhir, di mana? Di mana itu merujuk pada tempat. Jadi tadi dari cerita awal ya. Di mana anak-anak membersihkan kelas? Di kelas. Oke, sudah mudah ya sampai sini ya. Kita lanjut. Kita langsung berkelompok saja. Albi, Nabil, gabung dulu sama dia. Nanti ya. Nanti dibikin kelompok. Kelompok pertama ada kelompok kedua. Sekarang bentuknya kelompok pertama dulu. Nanti berjumlah 3 sampai 4 ya. Nanti depan belakang aja lah. Depan belakang 4, 3, 4. Gak apa-apa, ini campur dulu aja karena nanti dipisah lagi. Bergabung dulu belajarnya. Kalau enggak, kursinya jadi dari sini. Enggak usah meja aja, enggak apa-apa. Kursinya aja, kamu kan jadi satu aja. Kamu pindah sini, ya. Dari sini. Kenapa, Bil? Kok nggak mau? Nggak apa-apa, Bil. Nanti kita kan campur lagi, Bil. Kamu mau
silakan kumpul di sana. Ibu dulu duduk. Terus yang dapat si kelinci duduk di sini dulu. Bentar ya. Terus yang dapat si kura-kura. Silakan kumpul di depan. Terus yang terakhir berarti sekarang belum. Ya. Terus yang terakhir Pino. Silakan berkumpul di sini. Ini tadi apa? Kura-kura. Silakan kura-kura duduk di situ. Ya. Ya. Silakan kura-kura duduk di situ. Si Poppy duduk di sini. Pembagian kelompok kedua. Kelompok yang pertama yang tadi tempat duduk kalian masing-masing. Yang pertama tadi diingat-ingat ya. Nah, caranya seperti ini. Kalian akan bergabung dulu ke kelompok kedua. Setiap anak yang pembagian tes kan berbeda-beda, ya kan? Sekarang yang dapat tes sama silakan kerjakan secara berkelompok. Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi atau mengerjakan secara bersama-sama. Ya, semuanya. Habis itu setelah selesai, harus kalau udah selesai semua ya, semua kelompok. Nanti kalian kembali ke kelompok awal yang tadi. Berarti tempat duduk kalian yang tadi awal. Oke. Nah, setelah itu kenapa? Bebas mau panjang mau pendek nama iya. Nah, oke, perhatikan lagi. Kalau kalian sudah kembali ke kelompok awal, nanti silakan teks itu diceritakan kepada teman-teman yang ada di kelompok. Oke? Ceritakan ya, benar-benar diceritakan. Kalau nanti videonya nanti. Oke? Ya, seperti itu saja. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Tenang aja, ini bukan tes, bukan yang lain, ini kalau boleh langsung. Silakan nama kelas di sini terlebih dahulu, ya. Untuk nama kelas di sini terlebih dahulu. Habis itu cek kalian bagian petunjuk pengerjaan, ya, dibaca terlebih dahulu di atas. Ada. Dibaca dulu dan ikuti pengerjaannya sesuai dengan petunjuk ini. Oke? Silakan. Mas Rizky beri waktu 10 menit ya. Oh iya. Nanti kalau udah selesai, kabarin. Kalau dia bingung silakan tanyakan aja. Oke? Bingung sama soalnya atau bingung sama ceritanya, ya? Iya. Kamu ini aja enggak? Hebat. Silakan kerjakan bersama-sama ya, sebenarnya. Ujung musiknya gimana ya?
ini doang ini sama Nesa. Terus sama ini. Oh, ya. Kalian udah beres semua kan? Nanti dulu. Nanti aja kalau nanti setelah ini kalian boleh jajan sebentar. Silakan nanti masuk lagi ya. Karena biar selesainya cepat ya. Jadi kalian bisa buat sampai paling setengah 10 selesai. Sudah? Oke, tunggu yang belum. Tinggal 20 menit dulu. Jangan ditumpul. Kumpul, pegang dulu aja kalian masing-masing. Kalian istirahat dulu sebentar ya, 10 menit ya. Cuma buat cerita aja, terus balik ke sini ya. Nanti kalian sambil makan sebentar nggak apa-apa. Banyak. Oh iya, setelah ini kalian langsung kembali ke kelompok awal. Nanti ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan dulu istirahat boleh. Untuk lembar ditaruh meja dulu, dipegang sama bilang. Kalian? Itu apa? Roti. Bacanya di kelompoknya masing-masing, komando semuanya. Ya. Ya, bisa nih, kamu kan dapat kopi.
Yang dapat bilang dulu atau mau dapat yang mana?
membantu teman-teman dan menjaga alam. Betul. Jadi kita nih antara satu dengan yang lain itu harus saling membantu. Misal nih, buat contoh, kamu sudah tadi siapa namanya? Danendra. Terus kamu? Nah, misal Danendra itu lagi sepedaan terus jatuh. Misal contoh aja. Siapa ini tadi? Nah, Raya itu lagi kebetulan lewat di depannya. Nah, itu habis itu tuh Raya harusnya itu salah satu contohnya ya. Berarti kita harus saling membantu. Dan lagi pesan yang lain tadi ada menjaga lingkungan. Contohnya bisa kita lakukan sederhana untuk menjaga lingkungan. Kebersihan. Lingkungan kok. Tadi itu kalian mau beli jajan. Kalau habis diapain? Kemana? Ke tempat sampah. Itu salah satu menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan. Nah, terus lanjut. Yang belum berarti kurang si kopi sama Milo ya? Kopi udah. Berarti habis ini apa? Apa kopi udah? Yang pertama Milo ya? Kopi ya? Ya, lanjut. Pendidikan. Terus lagi, kalian lebih enak
hawanya panas karena hutannya gundul, atau hawanya sejuk karena banyak pohonnya? Nah, itu salah satu contoh kita bisa lihat bahwa kita pun hidup harus dalam kondisi yang nyaman. Maka dari itu kita juga harus membuat tumbuhan itu nyaman, hewan itu nyaman. Di sini ada yang melihara ikan di rumah? Ada yang melihara kucing? Ada yang melihara burung bapaknya? Oke, bagus. Nah, itu salah satu upaya kita juga buat melestarikan makhluk hidup dengan merawatnya. Ya, berarti kalian kalau udah punya hewan peliharaan, itu berarti harus dirawat benar. Kalau mancing biasanya beli goreng. Lanjut, ada yang belum tasnya? Yang belum ya? Yuk, Milo. Silakan yang lain memperhatikan ya. Hewan apa yang dipelihara Mei? Seekor kucing bernama Milo. Apa yang dilakukan Milo saat kedua sahabatnya itu bermain? Milo sibuk disambut mereka dengan setia, mengawasi setiap gerakan kedua gadis itu. Apa tanda bahwa Milo menyukai Aida? Milo tetap mencintainya. Dia tahu bahwa Aida adalah teman yang baik. Oke. Kasih tepuk tangan dulu kali. Oke. Terakhir dari kisah Milo. Siapa itu Milo? Kucingnya milik siapa? Meli. Dan tadi diceritakan di situ bahwa Milo itu menyukai Aida. Kok bisa ya kucing menyukai manusia? Kalau menurut kalian, hewan peliharaan kalian itu menyukai kita? Karena apa? Membersihkan kandang. Ya, itu semuanya betul. Cara kita untuk menyayangi hewan peliharaan. Kalau kita menyayangi hewan peliharaan, otomatis hewan peliharaan akan sayang kepada kita. Begitu juga dengan teman-teman sekalian di sini. Kalau siapa kamu tadi? Arsafin. Nah, misal nih Arsafin itu berteman dengan Albi. Ceritanya soib banget tuh. Ya, sobat kental banget pokoknya. Nah, iya. Nah, kan mereka tiap hari ketemu terus ya. Otomatis kan dari Albi sama Arsafin itu otomatis secara tidak langsung akan saling menyayangi dalam konteks teman ya, jangan lebih ya. Itu nanti lebih gede. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu semua harus kita mengalami, harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau di luar kelas ya, itu kita harus lakukan. Begitu juga dengan kepada bapak ibu. Kita juga harus sayang menyayangi, karena kalau kita sayang orang tua, orang tua juga sayang kita. Sebelum kita
buka, tutup, buka, tutup, dan tepuk tangan. Lagi. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan lagi. Udah sampai sini? Nah, terus gerakan kedua seperti ini. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Terus terakhir, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Apa? Coba dulu yuk, dari awal. Buka, tutup, buka, tutup, dan tepuk tangan. Ulangi 3 kali. Nanti yang kedua sama ketiga dicepetin ya. Oke? Oke? Masih semangat? Oke, yuk mulai. Buka. Sudah mulai?
Ya, 10 menit aja. 10 deh. Toleransi 15 ya. Maksimal 15. Tapi 10 menit lebih baik. Yuk, mulai dari sekarang. Di belakangnya atau di belakang. Sampai sekali. Ini punya siapa ini? Belum ada namanya ini. Belum punya namanya. Mari kita coba lihat dari sini. Ada gelang. Gelang tuh YouTube. Jangan di sini. Jangan digerakkan semua ini. Ya. Oke, silakan duduk lagi masing-masing. Kita refleksi lagi yuk. Tarik nafas yang panjang. Jadi udah selesai kegiatan pada hari ini. Bahasa Indonesia. Kita belajar memperoleh informasi. Terus tadi yang pertanyaan yang biasanya ada di teks informasi adalah apa saja? Yang pertama dan kita tadi udah belajar memperoleh informasi dari si Populi, terus ada terus ada Pilo, terus yang terakhir tadi apa ya? Pura-pura. Jadi selesai untuk hari ini. Tadi Mas Diki udah tanya mau minggu, nanti kalian langsung pulang. Ya berdoa dulu loh. Bentar ya. Enggak apa-apa. Oke, silakan kalian turun Mas. Udah semangat bukan salto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya. Ya. Walaupun mungkin tadi agak kita bersemangat banget ya sampai ke depan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Udah videonya udah selesai. Sorry nanti tinggal foto aja sekali. Kalau saya nggak bisa. Ya, terima kasih ya. Untuk ketiga, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya kalau kita ketemu lagi. Dan selamat berkumpul.